Selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak Saudara yang saat ini sedang beribadah, dan saatnya kita akan menelaah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai ayat 21 yang diberi judul dalam perikop bacaan kita secara utuh itu adalah korban penghapus dosa. Nah, pertama-tama yang ingin ditekankan pada malam hari ini, Bapak Saudara, sesungguhnya saya tidak menyampaikan khotbah, tetapi saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Dan untuk itu saya mengajak sedikit kita coba untuk mengetahui tentang asal-usul dari korban itu sendiri. Nah, yang pertama, Bapak Saudara, banyak orang yang memikirkan juga tentang hal itu. Bahkan ada yang mengusulkan bahwa tujuan dari korban itu dilakukan oleh mereka itu adalah untuk menciptakan satu persekutuan antara si penyembah dengan ilahnya. Tentu dengan maksud meminta bantuan kepada ilahnya, sehingga korban itu merupakan makanan bagi ilahnya, agar ilahnya itu menjadi kuat untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan si penyembah. Nah, agaknya ini adalah ide dasar atau dasar pemikiran yang juga tercermin di dalam Perjanjian Lama, sekalipun itu belum memberikan satu penjelasan yang lengkap. Jadi apa yang sudah saya katakan tadi itu belum merupakan penjelasan secara lengkap, tetapi yang pasti ide dasarnya bahwa diadakan korban adalah dalam konteks ini mau dikatakan bahwa si penyembah dia melakukan satu persekutuan dan di dalamnya juga ada permohonan bantuan, pertolongan dan sebagainya. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa keberhasilan dari mempersembahkan korban itu terletak kepada ritual yang dilakukan. Apakah ritual yang dilakukan itu betul-betul dilakukan dengan benar atau secara cermat, begitu. Nah, jenis-jenis korban tentu seolah-olah menyokong pengertian yang sedemikian. Misalnya kalau kita dalam bacaan kita, di situ ada misalnya kalau imam yang melakukan perbuatan dosa, maka korbannya adalah lembu muda. Kalau umat yang melakukan kesalahan, dalam bacaan kita di sana dikatakan lembu jantan, tidak dikatakan lembu muda atau lembu tua, tetapi di sana ada kategori. Dan kategori yang seperti ini tadi yang saya mau katakan bahwa keberhasilan sebuah korban itu tergantung apakah pelaksanaan ritualnya itu dilaksanakan dengan benar atau tidak. Yang ketiga, ada faktor lain yang juga menonjol, bahwa apakah si penyembah itu ketika dia memberikan korban itu benar-benar datang dari hati nuraninya, ataukah dia melakukannya hanya sekedar ikut-ikutan, ataukah benar-benar datang dari hatinya yang merasa bersalah, yang merasa berdosa, dan dia ingin mempersembahkan korban kepada Allah untuk mendapatkan pengampunannya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang keempat bahwa kebiasaan mempersembahkan korban itu sebenarnya bukan ketika Israel ada dalam pengembaraan, ketika Israel ada dalam pembuangan, bahkan pasca pembuangan. Tetapi sekali lagi bahwa kebiasaan menyembahkan korban ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan secara luas dalam dunia kuno.
Itu bisa kita bandingkan Bapak Ibu dengan Kejadian 4 ayat yang ketiga. Kalau kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 3, di sana berbicara tentang persembahan Kain dan Habel. Di situ sudah terjadi memberikan korban. Kain memberikan korban dari hasil tanaman, hasil pertanian, sementara Habel dengan ternaknya. Jadi sekali lagi bahwa hal korban itu sudah menjadi kebiasaan di dunia kuno. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tentang hal itu. Nah, lalu yang kelima Bapak Ibu, terkait dengan Perjanjian Lama, pertanyaannya ada beberapa jenis korban. Di dalam Perjanjian Lama itu Bapak Ibu Saudara ada korban Paskah, ada korban bakaran dan pendamaian, lalu juga ada korban unjukan dan korban khusus, kemudian ada penghapus dosa dan penebus salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sedikit informasi tentang ketika kita mau bicara tentang korban. Lalu yang kedua, apa itu dosa? Nah, menurut Perjanjian Lama Bapak Saudara, dosa itu adalah sikap dan tindakan yang memberontak kepada Tuhan. Jadi sikap pemberontakan itu adalah dosa. Itu berarti bahwa bicara dosa itu juga terkait bicara tentang perintah Allah. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak melakukan, maka dia dianggap sebagai pemberontak. Dan dalam Perjanjian Lama itulah dosa. Dan itu kita lihat dalam peristiwa di Taman Eden, bicara tentang Adam dan Hawa. Ketika mereka dilarang untuk makan buah yang terlarang di Taman Eden itu, maka mereka dianggap sebagai pemberontak dan mereka jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkait dengan korban dan dosa tadi, bahwa keduanya mau menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu membutuhkan pengampunan. Manusia itu membutuhkan pemulihan dan membutuhkan sebuah perdamaian. Dalam konteks iman tentunya perdamaian dengan Tuhan. Nah, secara teknis dalam korban bakaran penghapus dosa yang sudah dibacakan tadi, persoalannya bahwa sesungguhnya yang amat penting bukan semata-mata hewan yang dikorbankan atau mezbah yang dibuat, tetapi apakah setelah mempersembahkan korban, perilaku si pemberi korban itu berubah atau tidak dalam kehidupannya? Yes or no? Nah, realitasnya adalah kadangkala banyak orang melakukan itu sebatas ritual saja. Nah, Bapak Saudara, inilah catatan-catatan kecil yang bisa saya berikan pada malam hari ini untuk mengantar kita secara khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Pertanyaan yang pertama begini, Bapak Saudara. Saya coba merumuskan dari apa yang disampaikan kepada saya. Pertanyaan pertama, mengapa korban penghapus dosa para imam atau pemimpin yang sudah diurapi itu lebih berat? Pasalnya adalah secara teknis itu berbeda dengan kalau umat yang melakukan kesalahan atau yang lain melakukan kesalahan. Pertanyaan kedua, kenapa masih banyak orang berbuat dosa? Padahal bagi kita sebagai Kristiani, bukankah Tuhan Yesus sudah menebus kita? Jadi sekali lagi, kenapa banyak orang masih berbuat dosa? Pertanyaan ketiga,
mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pandemi COVID-19? Pertanyaan ini didasari pemikiran begini, bahwa seseorang telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi mengapa kok Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 itu kita alami? Yang sama-sama kita tahu bahwa banyak orang menjadi korban atas itu. Pertanyaan keempat, bagaimana memahami dosa yang tidak disengaja, baik personal bahkan komunal? Benar juga ya Bapak Saudara, kok ada dosa yang tidak disengaja? Ya, nanti kita lihat apa jawabannya ya Bapak Ibu. Yang kelima, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh gereja terkait dengan tentunya korban penghapus dosa ini? Baik Bapak Saudara, saya akan mulai menjawab dari pertanyaan yang pertama. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau kita mencermati bacaan kita, bahwa secara teknis pun itu tidak berbeda. Kalau kita cermati bacaan kita, yang berbeda itu adalah di sana dikatakan kalau imam atau pemimpin yang sudah diurapi itu dia melakukan dosa, maka korban yang harus dia persembahkan itu adalah, di situ dikatakan lembu muda. Itu yang dikatakan di sana. Sementara untuk umat itu adalah lembu jantan. Lalu kalau untuk di ayat-ayat berikutnya, untuk misalnya para petinggi atau pembesar, di sana dengan mereka harus mengorbankan dengan domba jantan. Atau di ayat 32 di sana dikatakan domba sebagai persembahannya. Jadi sebenarnya bukan secara teknis itu berbeda, karena imam maka korbannya maksud saya kok lebih berat begitu, tidak. Di situ hanya ada perbedaan hewan yang harus dipersembahkan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kenapa masih banyak orang berbuat dosa padahal sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun sekarang ini kita tidak memberikan persembahan seperti apa yang menjadi ketentuan dalam kitab Imamat yang saya katakan pada hari Minggu, bahwa hal persembahan atau hal persembahan korban itu mengalami satu perkembangan, maka kalau kita juga cermati, sesungguhnya kan itu sesuatu yang mahal yang harus dikorbankan. Kalau seandainya itu kita terapkan pada zaman ini, kita bisa bayangkan berapa harga lembu yang harus kita beli. Cukup mahal, belasan juta. Nah, jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kok sampai setinggi itu begitu? Nah, inilah yang harus kita pahami. Atau yang saya katakan tadi, mahal. Oleh karena mahal, sesungguhnya ya kamu jangan berbuat dosa, supaya kamu tidak harus beli lembu. Ya jangan buat dosa. Nah, persoalannya kalau ada orang yang tetap melakukan itu, ya sebenarnya itu persoalan pada dirinya sendiri. Persoalan pada diri sendiri dalam pengertian bahwa apakah dia takut akan Tuhan atau tidak. Itu. Kalau kita memang takut akan Tuhan, ya kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang harus kita sadari bahwa kita itu memang lemah. Kita mudah tergoda, kita mudah menerima begitu banyak tawaran-tawaran, sekalipun itu harus menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah. Kelemahan kita itulah, keterbatasan kita itulah yang selalu menuntun kita pada kejatuhan dalam dosa. Kelemahan itu juga lah yang membuat kita tidak menjadi taat dan setia terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi sekali lagi, kalau pertanyaan kenapa masih banyak orang berbuat dosa, ya sekali lagi Bapak Saudara, itu adalah persoalan pribadi masing-masing. Jadi justru sekali lagi dengan adanya gambaran tentang korban pada perjanjian lama ini, sekali lagi mau menunjukkan kita betapa dosa itu mahal harganya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persembahan yang sedemikian itu seharusnya membawa kita atau menuntun kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, sekali lagi, karena kita itu terbatas dan tidak sempurna, maka itu memungkinkan kita jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa keterbatasan itu tidak pernah boleh kita jadikan alasan buat kita. Itu memang keberadaan kita, tetapi itu bukan menjadi alasan buat kita untuk terus-menerus diam di dalam keberdosaan. Mengapa, Saudara? Karena Allah sudah memberikan akal budi kepada kita. Dengan akal budi itulah kita diminta oleh Allah untuk memahami jalan yang benar dan jalan yang menyesatkan kita. Lalu yang ketiga, terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19 itu bisa dialami? Sekali lagi tadi dengan dasar pemikiran bahwa ada orang yang sudah berbuat baik, ada orang yang sudah dikatakan taat kepada Allah. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, siapa yang menyatakan baik itu kepada kita? Siapa yang menyatakan bahwa kita itu orang yang berbelas kasih dan sebagainya? Siapa yang menyatakannya? Diri kita sendirikah? Atau Allah yang menyatakannya? Jadi sesungguhnya saya ingin katakan bahwa kalau kita dikatakan orang yang baik, kita dikatakan orang yang berbelas kasih, itu masih dalam tataran pendapat kita sendiri atau pendapat teman kita atau sesama kita. Karena ukuran Allah baik itu berbeda. Ukuran Allah tentang berbelas kasih itu berbeda dengan ukuran-ukuran yang kita pakai. Karena begini, ada orang yang kelihatan berbelas kasih, tetapi adakah seseorang yang mampu melihat kedalamannya, dalam hatinya? Kadang ada orang berbelas kasih, tapi dalam hatinya dia punya tujuan-tujuan tertentu, dia punya niat-niat tertentu. Jadi itu dulu yang ingin saya katakan dalam menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Jadi kalau masih baik dalam ukuran kita atau sesama kita, maka kita jangan dulu katakan bahwa kita adalah orang yang baik. Tetapi terkait dengan COVID-19 ini, sebenarnya menarik juga pertanyaan ini. Apakah COVID-19 ini bisa dikatakan satu hukuman dari Allah kepada umat manusia? Kalau ini dia dalam skala internasional, tingkat dunia, apakah ini hukuman Allah kepada dunia? Atau kita yang juga ada di dalamnya? Sekali lagi Bapak Saudara, saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Saya tidak berani. Karena kita punya pemahaman, kita punya keyakinan bahwa Allah itu adalah Sang Hakim. Jadi saya tidak berani katakan itu adalah
datang dari Allah. Tetapi COVID-19 ini sebenarnya harus dipahami, ya, gejala alam, gejala sesuatu yang boleh dikatakan manusiawi. Itulah yang dihadapi oleh kita, bahwa di luar kita itu ada begitu banyak tantangan, bahkan semacam virus ini menjadi cobaan yang dapat merenggut nyawa kita. Yaitu sesuatu yang ada di luar kita sebagai manusia. Nah, tetapi yang saya ingin juga katakan, Bapak Saudara, kalau kita mau berefleksi bahwa di luar kita ada begitu banyak kekuatan-kekuatan yang mengancam jiwa kita, maka seharusnya terkait juga dengan korban penghapus dosa ini, di mana kita dituntut untuk takut akan Tuhan. Maka kalau kita mau merefleksikannya, ya mari, bahwa COVID itu sebagai teguran bagi kita untuk bagaimana hidup kita ke depan itu lebih baik. Artinya bahwa di luar kita ada ancaman yang tiba-tiba bisa membuat kita mati. Persoalannya kan begini, Bapak Ibu. Kalau mati, kita sudah hidup dalam keadaan yang bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau kita mati dalam kondisi kita masih dalam keberdosaan kita, nah, bagaimana kita memikirkan itu untuk langkah-langkah hidup kita ke depan? COVID-19 anggap saja itu sesuatu yang menjadi satu kekuatan mendorong kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin itu yang menurut saya lebih bijak kita merefleksikannya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau untuk mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah hukuman dari Tuhan, saya sekali lagi tidak berani, Bapak Ibu. Kita lanjut saja pada pertanyaan nomor 4. Bagaimana memahami dosa yang tidak sengaja, baik personal bahkan komunal? Nah, untuk menjawab ini, Bapak Ibu, saya coba memberikan satu analogi dalam hukum praktis. Analoginya gini. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih berat, orang mencuri telur dengan mencuri ayam? Mana lebih berat hukumannya? Bagi saudara, ternyata yang lebih berat itu adalah orang yang mencuri telur. Kok bisa? Orang mencuri telur lebih berat daripada orang mencuri ayam. Masalahnya dasar pemikirannya begini. Kalau orang mencuri ayam, dia harus mencuri ayam bisa saja. Kita jalan-jalan, lagi jalan-jalan, tiba-tiba lihat ayam, kita sambar itu ayam buat makan malam. Buat panggang-panggang. Kita lagi jalan-jalan ketemu ayam, nggak ada lauk untuk nanti malam, untuk panggang-panggang, ada ayam, sikat ayam. Jadi tidak sengaja dia. Tapi kalau telur itu direncanakan. Jadi antara telur dan ayam ya ini, ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Makanya dalam hukum praktis, bahwa sesuatu yang direncanakan itu berat. Tapi kalau sesuatu yang tidak, boleh katakan tidak sengaja, dia akan lebih ringan hukumannya. Nah, demikian juga dosa. Jadi dengan analogi seperti itu, maka ada, kalau mencuri ayam itu adalah dosa, mencuri telur itu adalah dosa. Jadi ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Nah, tapi lebih daripada itu, sebenarnya bukan masalah dosa itu disengaja atau tidak disengaja. Pada prinsipnya yang namanya dosa itu ya dosa. Antara telur dan ayam berbeda hukumannya, masa hukumannya berbeda, tetapi tetap saja mereka dua-dua masuk penjara atau dihukum dua-dua. Jadi yang penting sebenarnya bagi kita adalah dosa itu sendiri. Adalah lebih baik jangan kita melakukan dosa. Itulah adalah lebih baik. Jangan lalu kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini dosa yang saya lakukan tidak sengaja loh. Nggak bisa.
Dosa is dosa gitu. Jadi jadi sekali lagi menurut saya yang lebih penting yang harus kita pahami, jauhilah dosa. Sekalipun ada yang dikatakan tadi, ada yang disengaja atau tidak disengaja. Jadi prinsipnya jauhkan saja diri kita dari dosa. Maksud saya begini, jangan karena ada dosa disengaja atau tidak disengaja, lalu kita bisa katakan kita bisa berbuat dosa. Itu. Yang kelima, dari pertanyaan yang diberikan kepada saya, apa yang harus dilakukan gereja? Tentu bagi saudara terkait dengan itu, maka kita harus pahami dulu apa fungsi dari gereja. Bahwa fungsi dari gereja keberadaannya adalah dia membina persekutuan. Dia membina umat di dalam bertumbuh, berkembang di dalam iman. Nah, oleh sebab itu, maka terkait dengan dosa itu tadi, maka menurut saya bahwa gereja perlu ada tindakan-tindakan disiplin bagi warganya, bagi umatnya. Yang saya katakan itu umatnya bukan berarti kalau dalam konteks kita para presbiter itu punya pengecualian, ya tidak. Seluruh yang ada dalam gereja itu gereja perlu melakukan satu tindakan disiplin terhadap seluruh umat yang ada di dalam gereja itu. Karena kalau gereja juga tidak punya tindakan disiplin, tentu bagaimana umat ini bisa betul-betul dia bertumbuh di dalam iman. Bagaimana umat tahu bahwa mereka harus hidup takut akan Tuhan. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan gereja, bahwa gereja harus melakukan tindakan disiplin terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap pelanggaran yang menodai kekudusan Tuhan, menodai kekudusan gereja. Saya pikir gereja juga harus tertib. Karena sekali lagi bahwa mengacu kepada ritual dalam Perjanjian Lama, dalam Israel kuno, sebenarnya kita harus memahaminya itu sebagai upaya mendisiplinkan umat agar mereka taat dan setia kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka pada malam hari ini pada intinya adalah bukan ada korban penghapus dosa, bukan ada pengampunan dari Kristus, tetapi kita harus menjauhi dosa itu sendiri, supaya sekali lagi bagi saudara, kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi bagi saudara, semoga firman ini atau pertanyaan-pertanyaan juga jawaban-jawabannya memberikan pertumbuhan di dalam kita beriman hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati ibadah Bapak Saudara di malam ini. Amin.